podcast ini kayaknya gue bakal dirujak satu netizen. Kenapa? Pertama welcome dulu dong Ustadz Felix. Oke. Udah membuat aku lebih mau belajar Islam lebih dalam. Dari podcast terakhir kita sempat trending 12 kan? Trending 12 ya. Kayaknya yang bikin trending adalah mamanya Ray. Oh iya. Iya. Mama ada di sana. Oh iya. Di podcast ini sengaja mama jangan masuk dulu. Gitu. Iya. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just Makanya. Biar ini kan. Gimana ya? Mau jujur. Tapi karena tahu situasi agama di Indonesia itu sensitif, jadi orang tuh nggak berani jujur. Iya. Padahal kan realitanya kalau misalnya kita jujur sama diri sendiri, kita belum paham nih, belum dalemin, tapi kita mau belajar itu harusnya lebih bisa motivasiin orang gitu. Ya, itulah kenapa aku bilang Indonesia itu sebenarnya pemahaman terhadap agamanya itu belum dewasa. Belum dewasa. Jadi contoh ya, orang Indonesia mereka senang ketika ada orang yang misalnya berbuat salah. Karena mereka tuh jadi kayak lebih benar gitu maksudnya. Itu karena IQ-nya rendah, karena pendidikannya rendah, atau emang karena ajaran agamanya salah? Menurutku karena orangnya. Karena ajaran agamanya justru nggak begitu. Contoh misalnya, kita mulai dengan sesuatu yang sangat fantastis ya di dalam Islam ya. Di dalam Islam, kita tuh nggak boleh untuk menghina orang yang berbuat maksiat. Nggak boleh menghina? Kita nggak boleh menghina, kita nggak boleh benci dengan orang yang membuat maksiat. Kita boleh benci dengan maksiatnya, boleh. Tapi kita nggak boleh benci sama orangnya dan nggak boleh menghina orangnya. Contoh ya, semua orang tahu kan bahwa saya berzina itu kan buruk ya, sesuatu yang nggak bagus. Iya benar. Tapi kalau kita ketemu dengan pezina, kita nggak boleh oh dasar lu pelacur gitu aja, pakai bahasa-bahasa kasar dan segala macam. Karena kata para ulama, kalau ada orang yang melakukan seperti itu, dia menghina orang yang berbuat maksiat, maka ulama sepakat nanti sebelum dia mati, dia akan diuji oleh Allah dengan dosa yang sama dan lihat bagaimana dia bereaksi. Berarti sebenarnya solusinya ya, untuk mendekatkan orang ke Islam, kita harus membuat mereka baik. Kita harus membuat mereka pintar dulu. Betul. Pintar perlu nggak? Sangat perlu banget. Ingat nggak tentang aku bilang tugasnya Nabi dan Rasul itu adalah pertama kali meningkatkan taraf berpikir umat, meningkatkan taraf berpikir orang. Berarti pintar dulu. Pintar dulu, karena agama nggak cocok untuk orang goblok. Paham gak sih maksudnya? Keren nih. Agama nggak cocok untuk orang yang nggak pintar. Gue nonton video yang respon ke Cinta Laura. Nanti kita membahas ya. Oke. Nah berarti pintar dulu. Betul, karena jadi gini ya. Lu pernah bilang kan ya, bahwasanya ada orang-orang yang ketika dia beragama justru menjustifikasi dia untuk berbuat kasar. Dia berbuat kasar untuk orang tuanya. Untuk temen-temennya. Bayangin lu pas mabuk-mabuk bareng, mereka nggak pernah ribut tuh ketika mabuk bareng. Ini pas gue sholat Jumat pertama kali diceritain kayak kamu kalau ketemu sama orang yang non muslim, paksa mereka masuk muslim, gunakan force kalau perlu gitu loh. Itu kata dia. Iya. Dan itu kayak sebenarnya balik lagi kan, sebenarnya bukan agamanya yang bikin gue nggak kayak serak waktu itu. Perspektif sama, nggak serak sama agama karena orang-orang beda-beda orang punya beda-beda value dan mereka mentranslate-nya tuh jadi kayak kok ini bukan yang seperti diajarkan sama agama. Betul. Makanya kalau balik lagi pada pertanyaan tadi, orang berpikir itu yang cocok untuk masuk Islam. Iya, berarti nasibnya gimana di Indonesia? Nah, makanya sebenarnya kita harus naikin dulu grade-nya orang-orang Indonesia untuk berpikir. Aku nggak bilang mereka suruh keluar semua dari agama Islam ya, enggak. Tapi caranya adalah gimana caranya literasinya mereka naik. Nah, ketika literasi mereka naik, agama ini jadi compatible buat mereka. Karena agama apapun bro, dipegang sama orang-orang yang nggak pinter, ini jadinya ngerusak. Itu benar. Itu kan ya. Apakah mereka ngebom? Apakah mereka bisa nyakitin orang lain? Dari segi sederhana nggak bisa untuk bisa padu dengan orang lain, nyari ribut terus. Nah itu kan orang agama tuh. Coba bayangin ya, tiba-tiba dia baru belajar 1-2 dalil, dia kemudian gunakan tuh untuk buat ribut sama temen-temennya. Jadi itu problemnya tuh. Kalau habis pintar ya, itu kalau itu mah PR panjang banget sih. PR panjang di banget. Indonesia tuh panjang banget bikin orang pintar. Lu mau tahu cerita lucu? Ustadz Adi Hidayat tuh belajar Islam aku nggak tahu berapa tahun dan dia pintar banget. Artinya dia bisa inget seluruhnya itu bahkan sampai baris keberapa di halaman berapa. Itu hafalannya sampai di titik itu tuh. Nah itu Ustadz Adi Hidayat tuh dia belajar ya taruhlah kalau S1 5 tahun ya, 4 tahun 5 tahun. S2 misalnya taruhlah sekitar 2-3 tahun. S3 another 3 tahun misalnya. Ya sepanjang itulah dia belajar. Tapi tiba-tiba sama orang baru belajar 2 pekan, 3 pekan, dia bisa langsung bilang ini Ustadz yang nggak benar. Aku bilang ini kayak ada orang nggak bisa nyanyi tapi jadi juri orang nyanyi. Come on. Nah ini kenapa bisa begitu? Ini jelas-jelas bukan karena agamanya, tapi karena orang-orang tadi yang belum sampai pada satu titik dia berpikir, lantas dia sudah beragama. Makanya agama ini nggak cocok untuk orang nggak mikir. Oke, berarti kita di jalur yang tepat guys.
Kita dijawab di podcastnya juga. Kalian nonton. Sebenarnya sekarang sabar. Oke. Jadi ini aturan baru di podcast. Oke. Jadi setiap 5 menit mau kita lagi bahas apa, kita harus buka pertanyaan netizen. Siap. Bagus itu. Aduh. Emang sekarang fokusnya tuh udah bukan masalah bisnis, politik atau apa, tapi bikin orang pintar intinya kayak Benar. Gitu. Maka bisnis itu menjadi bisnis yang baik ketika bikin orang pintar, ngajarin orang, literasi orang, begitu pun juga dengan agama. Ketika orang pintar, yakinlah agama itu jauh lebih kompatibel buat orang-orang yang pintar. Potong dikit. Boleh, dikit. gak apa-apa. Soalnya ini lumayan hot nih, soalnya kita bakal bahas lagi di sini. Oke. Soalnya banyak banget public figure, entrepreneur, pejabat dan lain-lain. Boleh sebut nama gak ya? Kita sebut aja gak apa-apa ya. Kayak Deddy Corbuzier. Kayak kita bikin masalah nih. Kayak Dr. Richard. Kayak bahkan Tom Lembong, teman-temannya. Itu banyak banget. Banyak banget mereka yang muslim, memegang posisi yang sangat kuat. Betul. Gue tuh kayak gak habis mikir, ini orang emang, karena gue tuh mereka logik gitu loh. Apakah mereka Islam by design, karena cuma buat dapat validasi politik atau apa, atau kayak mereka mau mendalamin Islam dan apa posisi kita buat boleh gak kita ngejudge itu? Kita kalau menjudge keislamannya gak boleh. Karena tadi itu balik lagi masuk daerah keyakinan dia. Bahwa kita menjudge Islam itu gak boleh. Bahwa kayaknya ini pura-pura misalnya, itu gak boleh. Nah, gue sering dijudge masalahnya. Lu dijudge apa? Setiap gue update, pokoknya gini, gue udah tahu nih, setiap gue update apapun di hari Jumat, komennya sholat Jumat lu jangan, apa tuh namanya, lu malah meeting, lu malah apa, masa lebih penting. Nah gue sering tuh digituin tuh. Netizen tidak akan pernah berhenti dengan apapun yang kita lakukan. Apakah itu baik, apalagi itu buruk. Mereka lebih seneng lagi karena yang mereka cari itu sebenarnya yang mereka cari itu bukan kebaikan antum. Tapi yang mereka cari adalah bagaimana cara memuaskan diri mereka sendiri, dan itu problematis. Karena problemnya mental health adalah dia selalu bagaimana caranya memuaskan dirinya sendiri, bukan memuaskan orang lain kan gitu kan ya. Dengan cara merendahkan orang lain. Dengan cara merendahkan orang lain. Contoh kayak gini ya misalnya. Taruhlah misalnya kita belum Jumatan. Atau aku gak Jumatan. Apakah komentar itu membantu aku untuk Jumatan? Jawabannya adalah jelas tidak. Benar. Apakah itu menjadi validasi bagi aku untuk tidak Jumatan? Iya. Sekalian. Nah, makanya yang dicari oleh orang yang dakwah itu bukan orang, jadi gini, yang dicari oleh orang yang berdakwah itu bukan membuktikan bahwa dia lebih baik daripada orang lain. Tapi adalah bagaimana caranya orang lain itu jadi baik seperti dia. Dan itu beda banget. Karena yang pertama itu dilandasi dengan cinta kepada dirinya sendiri, yang kedua itu dilandasi dengan cinta kepada orang lain. Nah, mana yang kita mau pilih kan gitu kan ya. Nah, maka kalau kita balik lagi kepada hal yang tadi, kalau kita lihat misalnya kayak Deddy Corbuzier atau misalnya Dr. Richard atau misalnya Tom Lembong dan segala macam, mengenai urusan keyakinan mereka pada Allah kita serahkan kepada mereka sendiri. Tapi aku secara pribadi boleh untuk boleh untuk melihat apa yang menjadi manfaat mereka terhadap dunia Islam. Nah, itu yang menjadi satu hal yang harus kita fokuskan. Karena orang tuh gak peduli dengan keislaman kita. Yang orang peduli adalah efek keislaman kita pada orang lain. Contoh kayak gini deh. Gue bilang gini, Ray, datang ke rumah gue dong Ray. Ngapain ke rumah lu? Lihat gue sholat Ray. Lu bilang, lu ngapain ngundang gue cuma lihat lu sholat gitu kan ya. Atau gue bilang gini, Ray, rumah gue tunjukin seberapa keyakinan gue tuh 100% terhadap Allah. Gak ada untungnya. Tapi gue bilang, Ray ke rumah gue dong. Ngapain? Makan.